Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Maghfirah yang dimuliakan Allah, kita bersyukur malam ini Allah mentakdirkan kita semua hadir di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka untuk beribadah salat maghrib dan sekaligus kita lanjutkan dengan kajian kitab Nasaihul Ibad. Semoga ini menjadi tambahan amal kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalah al-thalithah wa-thalasun. Makalah yang ke-36. As-sadisah wa-thalasun. Ke-36. Halaman 136 ya. Auhallahu ila Dawud alaihi salam. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Daud alaihi salam. Itu berarti dalam kitab Zabur ya. Karena kitab suci itu ada 4. Kitab Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Kalau konteksnya para nabi, Bapak-Ibu sekalian, maka itu adalah wahyu. Tapi kalau konteksnya itu adalah para wali, itu namanya karomah. Tapi kalau diberikan kepada orang-orang soleh yang bukan wali, itu namanya ma'unah. Kalau dimiliki oleh orang yang durhaka kepada Allah, maka itu namanya istidraj atau sihir. Jadi Bapak sekalian, kalau jenengan melihat orang sakti, itu jangan langsung percaya bahwa dia adalah nabi. Tidak ada. Nabi paling terakhir itu adalah Nabi Muhammad, khatamun nabiyyin. Kalau ada orang mengaku dia sebagai nabi dengan kesaktiannya, pasti dia bohong. Dulu ada namanya Ahmad Musaddiq. Ahmad Musaddiq itu mengaku sebagai nabi. Itu tidak bisa. Ya, Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir. Fatwa MUI menyatakan kalau salah satu ciri-ciri aliran sesat itu adalah dia mengaku nabi setelah Nabi Muhammad. Tidak ada. Nabi Muhammad sudah disepakati nabi paling akhir. Nah itu kalau dia mengaku nabi setelah Nabi Muhammad, pasti dia sesat. Pasti sudah. Gitu ya. Nah yang kedua sekalian, dalam kitab Al-Jawahirul Kalamiyah itu disebutkan kita jangan terjebak kepada orang yang sakti. Kok melihat orang sakti banget gitu, lalu dikatakan itu nabi, itu wali. Enggak. Tukang sihirnya Fir'aun itu tali dilempar jadi ular. Tongkatnya Nabi Musa dilempar juga jadi ular. Sama-sama ular. Anda jangan terkecoh dengan ularnya, tapi lihat siapa yang melempar ular itu. Nabi Musa karena dia orang soleh, apalagi sudah masyhur dia adalah nabi, pasti dia adalah mukjizat, wahyu. Sedangkan tukang sihirnya Fir'aun, dia adalah orang yang durhaka kepada Allah, maka pasti itu namanya adalah sihir. Jadi sama-sama ular, tapi yang melempar itu beda orang, maka kategorinya berbeda. Kok jenengan ada orang kebal, disabet dengan senjata tajam, dia tidak mempan. Jangan lalu kemudian ngeklaim, wah dia orang hebat ini, wali ini. Belum tentu juga. Lihat perilakunya dia, kesehariannya apa. Karena jenisnya sama-sama kebal, tapi yang satu ini adalah orang yang taat beribadah mungkin walaupun bukan wali, mungkin dia adalah orang soleh yang ditolong oleh Allah. Ma'unah itu pertolongan. Lah yang satu mungkin saja dia orang durhaka, dia pakai cara-cara yang haram, istidraj atau sihir. Bapak Ibu ingat ya kasus tahun 2006, kasus Sumanto yang makan jarinya bayi ya, cabang bayi itu Pak. Jadi mayat, ada orang melahirkan, ada orang hamil, meninggal, dikuburkan. Nah itu ininya dicuri.
pokoknya jari kelingking apa gitulah namanya. Itu dimakan. Itu pasti istidraj. Istidraj itu. Jadi memang pesugihan-pesugihan itu selalu melakukan hal-hal yang seperti itu. Istidraj, sihir itu sudah pasti. Loh Ustaz, emang apa kelebihannya orang hamil kalau meninggal? Nah, ini saya nggak tahu ya, tapi keyakinan orang di kampung itu, orang hamil meninggal itu biasanya jadi incaran orang. Karena apalah gitu, saya nggak begitu paham. Tapi katanya orang-orang itu menjadi jimat gitu. Yang dia itu nanti bisa nggak terdeteksi orang. Dia mau ngambil punya orang tuh nggak bisa terdeteksi. Katanya mereka, saya nggak tahu. Makanya saya ingat dulu saya tahu di satu kampung di Madura itu orang meninggal dalam kondisi hamil itu ditungguin Pak. Sampai 7 harinya itu makamnya itu ditungguin. Di ngajiin Quran apa pokoknya ditungguin lah. Jangan sampai ini dicuri orang jenazahnya ini. Karena dia sedang hamil. Begitu. Nah wallahu a'lam itu keyakinan mereka lah. Saya enggak tahu itu. Tapi pernah terjadi ini kasus tahun 2006. Sumanto. Namanya Sumanto. Orang Jawa Tengah ini. Pesugihan. Pingin suki tapi pakai itu. Nah itu ya Pak ya. Jadi kalau jenengan lihat orang sakti ini jangan terlalu terkecoh. Lihat kesehariannya dia itu apa. Gitu. Oke. Apa isinya? Innal akilal hakimah. Sesungguhnya orang yang pintar, yang berakal. Al-hakimah orang yang bijaksana. La yakhlu min arba'i sa'atin. Dia tidak akan melewati waktunya dengan 4 perkara. Apa itu? Sa'atin yunaji fiha rabbah. Sebagian waktu dia gunakan untuk bermunajat kepada Allah. Memohon, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan segala hajatnya dikabulkan. Wa sa'atin yuhasibu fiha nafsah. Yang kedua, dia tidak akan melewati waktunya dengan selalu bermuhasabah, introspeksi diri. Wa sa'atin yamshi fiha ila ikhwanihi alladhina yukhbiruna bi'uyubihi. Dan yang ketiga, dia tidak akan pernah melewati saudara-saudaranya yang memberikan informasi kepada dia tentang aibnya. Artinya orang yang menasihati dia akan selalu datang. Wa sa'atin fiha yukhalli baina nafsihi wa baina ladzatiha al-halal. Yukhalli baina nafsihi wa baina ladzatiha al-halal. Sedangkan yang keempat, dia tidak akan melewati waktunya itu dengan mengendalikan diri dari hal-hal yang bersifat duniawi. Kenikmatan-kenikmatan yang halal yang bersifat duniawi. Ya. Bapak Ibu sekalian, ada 4 hal orang yang berakal itu tidak akan melewati waktunya. 1, selalu bermunajat kepada Allah. Ya. Doa itu Pak, dikatakan dalam hadis ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Jadi orang mukmin itu punya senjata yang paling ampuh adalah berdoa. Karena kita ini kadang-kadang ada sesuatu yang tidak bisa dipecahkan dengan akal manusia. Maka memecahkannya itu hanya dengan dengan doa. Bermunajat kepada Allah. Ya. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita tuh ada masalah ya. Kadang kita tuh ada masalah ya. Dia namanya orang hidup pasti punya masalah. Tapi kadang-kadang tuh logika kita tuh buntu Pak. Tidak menemukan jalan. Sesuatu yang diperkirakan mudah ternyata sulit. Nah disitulah Bapak Ibu sekalian hanya berdoa, bermunajat kepada Allah. Dengan cara apa? Terserah. Sholat hajat. Sholat hajat itu sholat yang dilakukan ketika jenengan punya hajat. Misalnya jenengan anaknya mau daftar jadi PNS. Jenengan sholat hajat. Itu berarti jenengan itu butuh sama Allah. Ya Allah, anak saya sedang berjuang ujian CPNS. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Jenengan doakan. Ya. Mungkin sebagian orang banyak yang tidak percaya. Apa hubungannya doa dengan kesuksesan seseorang? Oh, kalau saya yakin Pak. Lebih-lebih doanya orang tua. Lebih-lebih doanya orang tua.
Nah, bedanya orang tua dulu dengan orang tua sekarang itu terletak pada keyakinannya kepada Allah itu kuat orang dulu itu. Misalnya juga masalah pendidikan, masalah apa itu. Orang dulu itu kadang-kadang nggak mikir mencari Gusti Allah gitu. Ya walaupun harusnya juga dipikir ya, tapi tawakalnya itu melempem, kuat gitu loh. Saya punya guru ngaji, anaknya 7. Itu kuliah semua Pak. Padahal guru ngaji nggak punya pekerjaan apa-apa. Guru ngaji itu paling 1 juta, paling lah. Tapi anaknya 7 orang ini kuliah semua, beasiswa. Saya kemudian mikir, guru ngaji paling gajinya 1 juta. Dibuat makan dengan anak 7 itu rasanya tidak mungkin. Tidak cukup. Dibuat makan aja tidak cukup. Tapi Allah itu kan punya kekuasaan. Itu yang saya bilang berdoa itu penting. Allah membuka jalan itu dengan pintu-pintu yang kadang-kadang tidak diduga-duga. Anak terima jadi beasiswa. Satunya diterima jadi dari beasiswa ini. Kan beasiswa sekarang banyak ya. Pemerintah ada namanya KIP. Kalau di swasta ada namanya Jarum. BI itu mengeluarkan beasiswa tiap tahun dan sebagainya dan sebagainya. Anak yang terakhir ternyata ada orang baik, ada orang kaya, dia mau menyekolahkan dan seterusnya. Jadi Allah itu punya banyak cara. Disitulah kadang-kadang doa itu menjadi penting. Karena logika manusia itu dia pernah atau kadang mungkin sesekali dihadapkan kepada sesuatu yang sulit dipecahkan. Maka kekuatan doa itu penting. Ya. Nabi Muhammad ketika perang Badar. Bulan Ramadan jumlahnya cuma 300 orang. Sementara tentara kafir Quraisy saat itu 1000 orang. Bulan Ramadan Pak. Sesuai wong lapar. Gak iso fokus. Lemes lah kira-kira gitu. Melawan orang kafir Quraisy yang tidak berpuasa. Jumlahnya 1000 orang. Jadi 1/3. 1 orang melawan 3 orang. Menang perang Badar itu. Dari mana? Kekuatan doa. Ternyata Allah memberikan pasukan-pasukan tentara malaikat yang membantu Rasulullah bersama sahabatnya sehingga kemudian menang. Karena secara akal itu tidak mungkin tuh. Indonesia merdeka itu nggak mungkin Pak. Itu kan kalau Anda baca sejarah kan tanggal 9 Ramadan. Hari Jumat Legi. Jam 10 pagi Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. Kalau Anda baca sejarah itu 9 Ramadan. 9 Ramadan kita merdeka. Wayai wong turu. Ya, wayai orang lapar lah gitu. Tapi kita merdeka. Dari mana itu? Barokahnya Ramadan. Mungkin doa-doanya umat Islam di saat bulan Ramadan itu dikabulkan oleh Allah. Sehingga dengan begitu mudah memperebutkan kemerdekaan itu. Itu yang saya bilang. Jadi ada situasi genting. Di mana kadang-kadang kita ini akalnya sudah macet sudah Allah. Saya pernah Pak naik pesawat itu dari Jeddah ini ke Jakarta, Garuda itu, turbulensinya kuat. Itu, jadi naik turunnya itu keras Pak. Aduh itu sudah ingat Allah tuh, takut mati sudah. Karena tidak ada tempat lari ini, hanya bisa doa tawakal sudah itu. Ya Allah gitu. Semua pesawat itu jerit semua. Ya Allah, semua ingat Allah itu. Karena nggak ada tempat pelarian gitu. Kalau di darat mungkin berhenti saya tak turun kan gitu. Ini mau turun gimana gitu, tidak bisa. Itu. Nah, disitulah saya kemudian hanya dua, doa dan tawakal. Gitu. Doa dan tawakal. Nah, biasanya orang dalam situasi seperti itu ingat Allah gitu. Makanya ada guyonan. Orang yang masuk surga itu nanti adalah supir yang ugal-ugalan katanya. Kenapa? Karena menjadikan penumpangnya itu ingat Allah katanya gitu. Supir kalau ugal-ugalan kan penumpangnya ingat Allah terus Pak. Allah, ya Allah kan gitu. Sehingga orang yang membuat orang lain ingat Allah itulah orang yang masuk surga duluan gitu. Ini guyonan aja gitu. Nah, jadi waktu itu pokoknya naik turunnya pesawat itu sudah kerasa banget. Naik lagi, turun lagi. Turbulensinya kuat gitu. Ya sudah, tawakal, doa. Orang sama pesawat sudah jerit-jerit semua, nangis tuh lah. Gitu. Mungkin seandainya
pesawatnya bukan Garuda, mungkin orang sudah pada ketakutan juga itu. Nah itulah bagus sekali ya, kekuatan doa. Ya, penting. Orang Islam tuh menangnya di situ, doa. Ustaz, boleh nggak saya mendoakan seseorang agar seseorang itu, ini bisa anak muda, jatuh cinta ke saya. Istilahnya mahabbah gitu. Kalau doanya itu dari sesuatu yang diperbolehkan, Pak, boleh. Misalnya di Quran itu, ini saya ingat anak-anak pondok itu dulu, kalau memahabbai orang itu baca surat Yusuf itu, Pak. Di situ ada kalimat, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ada ayat yang lain, walqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna 'ala 'aini. Itu yang dibaca anak-anak pondok biasanya kalau lagi jatuh cinta sama seorang itu. Boleh enggak itu diamalkan? Dia kalau dari Quran boleh. Dari hadis boleh. Yang tidak boleh mahabbah itu dari cara-cara yang tidak syar'i. Ya. Tapi kata guru saya, sekarang mahabbah itu yang paling paling manjur itu dari Jepang, bukan dari Arab Saudi katanya. Kenapa? Ya, Yamaha, Suzuki itu lebih mujarrab mahabbahnya daripada yang dari Arab itu. Itu katanya guru saya. Udah enggak usah pakai mahabbah-mahabbahan gitu. Nah, itulah sekaliannya. Jadi doa mau mahabbah lah, mau apalah, sepanjang itu Al-Qur'an, sepanjang itu hadis tidak ada masalah. Pakai aja. Ya, tapi kalau sudah cara-cara yang tidak syar'i, contoh seperti tadi yang saya sebutkan Sumanto itu, makan cabang bayi lah, makan ini itu enggak boleh. Itu pasti sihir namanya. Yang kedua, wasa'atin yuhasibu fiha nafsah. Ada waktu di mana dia selalu melakukan muhasabah introspeksi diri. Bapak Ibu sekalian, waktu yang paling nikmat untuk introspeksi diri itu adalah sepertiga malam. Waktu yang paling nikmat. Jadi sepertiga malam itu waktu yang paling nikmat untuk beribadah, tapi juga waktu yang paling nikmat untuk bermaksiat. Coba sampai lihat diskotik-diskotik itu. Semakin malam, semakin ngefly dia. Semakin goyangannya semakin ini. Sama, orang ibadah itu sepertiga malam semakin asik, Pak. Itu. Ya tentu saja di sekelilingnya ini harus didukung ya gitu. Saya mungkin pernah cerita ya. Kenapa kalau di Arab Saudi itu orang kok suka banget dengan itikaf? Kalau di Indonesia kok jarang ya. Mungkin masjid-masjid tertentu itu semangat orang beritikaf. Kenapa? Kalau di Saudi itu, Pak, memang masjidnya itu nyaman gitu loh. AC-nya adem, karpetnya bagus. Di sini dikasih minuman. Ya ada kulkasnya di situ, ada lemari es, silahkan yang mau minum dan sebagainya. Difasilitasi sehingga orang tuh semangat itikaf. Ya di sini kan ada itu kulkasnya. Bapak bisa kalau Senin bisa buka puasa itu luar biasa itu. Enggak jarang-jarang masjid menyediakan takjil Senin Kamis itu, Pak. Ini nyaman ini. Tapi coba Anda lihat masjid-masjid di kampung itu kadang-kadang itu. Kalau AC ini panas, kotor, kamar mandinya ya udah resik, udah ada minum, udah apa. Sehingga gimana orang mau itikaf di masjid gitu. Kalau bulan Ramadan, malas juga. Nah, sehingga kita ini harus melihat juga kenapa orang kok tidak suka beritikaf misalnya itu. Karena memang kurang mendukung, tempatnya kurang mendukung dan sebagainya. Nah, saya kira kalau di masjid ini sudah sangat nyaman ini, parkirnya nyaman, ruangannya ya adem, karpetnya bagus, fasilitas mau minum, mau ini sudah ada semuanya. Dan saya kira itikaf di sini juga orang senang. Kalau bulan Ramadan kan ada ya, Pak ya, biasanya sepertiga 10 hari terakhir biasanya itu ada. Itu. Saya ngisi di beberapa masjid itu kalau bulan Ramadan, Pak. Ini dekat kok, Asobirin ini lah, Asobirin. Itu jam 12 katanya sudah tidak dapat tempat di dalam. Jadi sudah itikafnya di luar, di emperan itu. Di dalam sudah penuh, Pak, jam 12 katanya itu. Saya tanya, apa kuncinya, Pak? Gitu. Ya kita layani, Pak. Gitu. Kita layani, Ustaz. Jadi jamaahnya kalau sahur tidak perlu bawa dari rumah. Kita sudah menyediakan di sini. Fasilitas semua sudah ada di sini.
Ya, orang kemudian menjadi semangat gitu. Saya itu eman ya. Masjid ini loh, apa yang di kantor gubernur itu, yang di dalam tuh Pak, itu kan masjidnya bagus ya. Tapi kalau tarawih itu sabar saya gak ono gitu. Ya karena memang di dalam kompleks gitu. Sehingga orang kan mau masuk sungkan kan. Beda kalau kayak di Pemkot Muhajirin itu, Pemkot Surabaya, kan memang di luar kan masjidnya, tidak di dalam kantor. Sehingga orang dari pepergian, mampir dulu lah sholat. Atau mungkin mau itikaf di sana juga nyaman gitu loh. Nggak merasa mengganggu orang. Kalau di kantor gubernur itu kan di dalam masalahnya. Sehingga orang mau jemaah di sana itu susah. Bukan susah. Malu tak apa, saya nggak tahu. Tapi yang jelas saya pernah ngisi itu, hari saya nggak ono gitu. Ya karena lokasinya kurang ya di dalam lah. Ya. Nah itu lokasi juga penting, fasilitas penting sehingga orang merasa nyaman berada di dalam masjid. Yang ketiga, wasa'atin yamshi fiha ila ikhwanihi alladziina yukhbiruna bi'uyubihi. Yang ketiga adalah dia selalu bersilaturahmi datang kepada orang atau saudara-saudaranya yang menceritakan kejelekan dirinya dengan tujuan memberikan pelajaran dan dia tidak mengulangi kembali ke jalan yang benar, menasehati maksudnya gitu. Yang ketiga Pak, ciri orang yang bijaksana, orang yang berakal cerdas itu adalah orang yang suka silaturahim, datang kepada orang-orang yang solih minta nasihat, atau orang lain yang memberikan teguran kepada kita secara baik-baik, kita datangi, kita ucapkan terima kasih. Itu adalah ciri orang yang bijaksana. Bukan sebaliknya, ditegur orang malah marah-marah gitu. Kemarin di Surabaya Utara ya, ada warga parkir mobil di depan rumah. Tahu gangnya saipet gitu loh. Di tempat parkir mobil, ditegur sama RT-nya. RT-nya dibacok. Macam-macam ya Allah gitu. Ini orang gimana gitu. Sudah dinasehati baik-baik gitu. Kok malah melakukan tindak pidana. Gitu. Ya saya kadang-kadang ya setuju dengan warga yang bilang ada spanduk misalnya, siapkan dulu garasinya baru beli mobil. Saya sepakat itu. Karena kalau parkirnya di gang-gang, ya kalau gangnya lebar. Kalau gangnya sempit, ditempati mobil, tempati orang jualan, kan itu cukup mengganggu orang. Maka saya sepakat tentang itu. Jadi slogan bahwa siapkan dulu parkirnya, baru Anda beli mobil itu saya sepakat. Jangan cuma sekedar bisa beli mobil, tapi nggak ada tempat untuk parkir. Gitu. Termasuk menutup jalan. Menutup jalan itu harus hati-hati, karena ini menyangkut ekonomi orang. Kecuali darurat ya. Kalau masih ada tempat lain ya tempat lain lah. Gitu. Pak Wali Kota itu saya baca di detik.com kemarin. Bukan kemarin, sudah lama. Itu sangat mendukung. Jadi kalau jalan ditutup tanpa ada izin, artinya ilegal, itu dendanya 50 juta. Itu berangkat dari kasus di Keputih ini Pak, ambulan mau lewat, orang sakit ya kalau nggak salah itu, nggak bisa karena ditutup jalannya, dibuat acara. Wah itu viral di media sosial, Pak Wali Kota ngamuk-ngamuk itu. Dan ternyata tidak izin tuh, izinnya ya cuma paling RT gitulah. Gitu. Dalam hal ini saya juga sepakat, harus ditata, harus tertibkan tentang perizinan penggunaan jalan umum untuk hajatan dan sebagainya. Itu. Sebab begini, saya mungkin pernah cerita ya. Saya tuh pernah lewat mau ke Kota FM di radio, mau ngisi waktu itu. Ada lomba 17 Agustusan. Lombanya itu cuma makan kelereng di sendok itu apa namanya? Ya main kelereng lah ya, lomba main kelereng. Padahal jalan itu jalan besar Pak, mikrolet lewat situ, beca semua truk angkutan itu lewat situ. Saya cuma gini, kalau cuma lomba main kelereng ngapain nutup jalan kayak gini gitu? Kasihan tuh orang yang jualan pakai rombong harus muter arah. Kasihan tukang beca yang ngingkal. Ya, kalau sepeda motor tinggal lo yang pakai mobil dan sebagainya itu. Jadi jangan semaunya nutup jalan, apalagi itu jalan umum. Iya kalau di gang kecil ya, lomba main kelereng kan bisa gitu. Kok nutup jalan kata saya.
Dan anehnya enggak ada tindakan apa-apa gitu itu. Kasihan itu. Ini menyangkut ekonomi orang. Orang yang jualan di sana karena jalannya ditutup menjadi sepi, lah ada ini. Gitu. Maka ini harus diatur. Kadang-kadang juga ini karakter, Pak. Saya tahu di mana? Kenjeran. Iya Kenjeran. KUA. Di sampingnya KUA itu kayak misalkan kan orang banyak Madura ya Pak ya. Daerah bulak-bulak itulah. Itu kan sering nutup jalan. Nah sehingga dikasih solusi, kebetulan ada tanah pemerintah, dibangunlah gedung serbaguna. Warga diharapkan memanfaatkan gedung itu. Bayarannya cuma 3 juta loh. Sewanya itu murah banget. Jadi kalau ada acara apa, sudah pakai gedung serbaguna. Terus saya diceritain sama orang KUA itu. Nggak laku ini Ustaz. Loh, kenapa nggak laku? Saya bilang gitu. Memang karakternya orang di sini tuh susah katanya. Jadi kalau punya KW, nggak nutup jalan, itu rasanya kayak orang nggak punya KW gitu loh. Jadi maunya itu nutup jalan toh gitu. Padahal sudah dikasih fasilitas gedung serbaguna, silakan dipakai. Hajatan, mantenan, lamaran, apa gitu. Pakai, bayarnya cuma 3 juta. Dan sekarang sampai mendirikan terop itu kan juga bayar. Sama aja. Kalau mau dihitung, nggak repot ini di dalam gedung kan. Sudah ada yang nata. Ini enggak. Tetap aja. Di depan rumahnya. Jadi memang ini soal karakter. Bukan soal apa gitu. Jadi merubah mindset itu lebih sulit daripada ini. Itu Pak ya. Yang keempat, wasa'atin fiha yukhalli baina nafsihi wa baina ladzatihi al-halal. Dia mampu mengendalikan diri dari kenikmatan barang yang halal. Artinya begini, dia tidak terkecoh dengan keindahan dunia. Itu orang yang berakal, orang yang bijaksana itu. Bahwa dia punya harta, iya. Bahwa dia suke, kaya, iya. Tapi dia tidak terlena gitu. Artinya kesukihannya, kekayaannya itu digunakan untuk kebaikan. Bukan untuk berfoya-foya. Nah, kita kadang-kadang itu, ya bukan kadang-kadang, sering kita melihat di masyarakat tuh, orang kalau suki itu terlena dengan kekayaannya dan kemudian lupa akan kewajiban-kewajibannya. Bahwa orang suki itu harus bayar zakat. Itu cara dia harus mensyukuri nikmat Allah itu begitu. Saya Pak tiap bulan dipotong gaji saya. Karena ada namanya zakat profesi. Dan saya ikhlas. Jadi saya tiap tahun misalnya kayak Ramadan. Tidak perlu sibuk-sibuk ngeluarin zakat. Kenapa? Gaji saya tiap bulan sudah dipotong kok zakat profesi. Ngapain mikirin? Jadi enaknya di situ. Akhir Ramadan tidak perlu totalan. Nah kalau Bapak yang tidak dipotong gajinya itu, kan tiap akhir tahun kan harus mengkalkulasi berapa penghasilan saya setahun. Nyampe nisab enggak? Berapa yang dikeluarkan dan seterusnya dan seterusnya. Kalau saya tiap bulan gaji saya sudah dipotong oleh kampus. Jadi saya tidak perlu mikir zakat. Zakatnya sudah dipotong tiap bulan. Nah itu saya lebih senang dan ke saya juga tidak beban. Tidak usah mikirin zakat, sudah dipotong langsung. Pak langsung Pak dipotong oleh Basnas, kan kampus kerjasama dengan Basnas, 2,5% langsung dari gaji, total gaji berapa dipotong 2,5%. Enak, gitu. Jadi nggak perlu sibuk-sibuk ngitung aset di akhir Ramadan. Dan ini ya Bapak Ibu sekalian, zakat itu dikeluarkannya tidak selalu akhir Ramadan. Kapan jatuh tempo? Di situ ada zakat. Ya kalau temponya kebetulan akhir Ramadan ya akhir Ramadan. Kalau temponya bulan Sya'ban enggak usah nunggu. Kalau temponya bulan Sya'ban enggak usah nunggu Ramadan, Sya'ban keluarkan. Sebab kalau Sya'ban itu tidak dikeluarkan sampai Ramadan dan Ramadan kemudian meninggal dunia, Anda itu punya hutang. Jadi tempo bayar zakat itu tidak harus selalu akhir Ramadan. Ya walaupun orang kadang-kadang kecenderungannya itu bayar zakat di akhir bulan Ramadan karena ngejar fadilah bulan Ramadan, ngejar Lailatul Qadar dan sebagainya. Tapi maksud saya kalau jatuh temponya bulan Rajab, jangan ditunda Ramadan, takutnya mati duluan. Ini menjadi hutang gitu. Nah, Ustaz, kenapa kalau orang Ramadan itu kok semangat sekali berbagi? Nah, itu yang tadi saya bilang. Suasana kebatinan ini meningkat. Spiritualnya itu bagus. Iya. Saya kalau bulan Ramadan itu orang ya Allah
Kalau yang betul-betul beriman ya, ngetum 2 itu kayak sampah Pak. Saya pernah ngisi di Al-Akbar itu, pulangnya pagi-pagi itu, di Jalan Gayung Sahari itu, orang yang tukang sapu itu Pak, pinggir jalan itu, dipanggilin. Pak, untuk merah-merah itu, atusan gitu Pak. Kayak sampah 2 itu. Ya, doakan saya itu. Nah itu nggak pernah saya lihat di luar bulan Ramadan itu. Jadi kalau bulan Ramadan itu situasi kebatinan, suasana spiritual itu memang lagi high, lagi tinggi. Sehingga untuk berbagi ini, berbuat baik itu sangat mendukung. Itu Pak. Iya kan? Di masjid-masjid kalau takjil itu sampai lebih-lebih nasi itu kadang. Sampai bingung juga takmirnya, mau diberikan ke siapa? Oh yang jamaah sudah dapat semua. Jadi yang menyediakan takjil itu sampai lebih-lebih kadang-kadang. Udah dikasihkan ke orang dan sebagainya. Nah sekarang ini sudah mulai fenomena Jumat berkah itu sudah mulai bertaburan di mana-mana. Saya lihat kalau Jumatan tuh mesti ada makan, ada ini gitu. Ya bagus juga, enggak apa-apa, Pak. Ada yang subuh, kajian subuh itu biasanya dapat makan. Ya enggak apa-apa juga. Itu strategi bagaimana kemudian orang semangat ke masjid. Enggak apa-apa. Ada masjid di daerah Ngagel itu, Pak. Waktu itu malam tahun baru Hijriah, malam Muharram. Diadakan Qiyamul Lail. Tahun pertama itu sedikit sekali, enggak ada. Orang diajak malam 1 Muharram, malam tahun baru Islam itu, diajak Qiyamul Lail mulai jam 1. Enggak ada yang datang. Sedikit. Akhirnya takmir itu bikin strategi. Gini aja, tak kasih kupon undian. Dikasih kupon undian, Pak. Ada minyak, ada beras, ada sepeda engkol itu dan sebagainya. Banyak yang datang. Ya terlepas mereka niatnya mau ibadah atau mencari hadiah itu tidak apa-apa. Tapi ini bagian strategi bagaimana memancing orang untuk semangat ke masjid. Saya Ramadan kemarin tuh ngisi di Pertamina. Saya datang loh. Kok banyak sekali orang pulang. Dugaan saya Pertamina ini paling jamaahnya adalah pegawai. Ini tidak banyak, padahal anak kecil juga banyak gitu. Saya diam aja dulu. Habis ngisi, saya tanya ke takmir, Ustaz, kok jamaahnya full dan banyak anak-anak, dari mana ini? Loh, itu dari mana-mana Ustaz. Dari mana-mana. Bahkan ada yang dari Bangkalan katanya gitu. Wah, terus ngapain? Kok sholat tarawih di sini? Kan di sana juga ada masjid segitu. Ini Ustaz, di sini nih setiap habis sholat tarawih ngasih minyak. Jadi jamaah itu dikasih minyak, Pak. Dua teng-teng itulah. Oh gitu ya. Jadi orang itu semangat sholat tarawih itu karena minyak gitu. Ya enggak apa-apa, itu kan strategi aja gitu. Saya tanya, gimana cara baginya Ustaz? Kan bisa jadi orang datang atau mau tarawih mau selesai dia baru datang. Oh enggak Ustaz. Jadi begitu adzan Isya, mau Isya dimulai, masuk orang semua dikunci. Jadi kelihatan mana yang betul dari awal dan mana yang cuman ikut terakhirnya tok gitu. Kelihatan ini gitu. Oh iya. Ya itu strategi Pak. Enggak apa-apa. Terlepas dia mau ikhlas atau tidak, karena Allah atau tidak itu urusan lain. Tapi maksud saya memotivasi orang untuk berbuat baik. Enggak apa-apa. Bagus tuh. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Sampai di sini ada pertanyaan. Silakan. Ada yang mau nanya? Monggo. Enggak ada? Kalau iya silakan. Nisab zakat. Ya. Hah? Iya. Iya, gini. Penghasilan itu ada yang profesi namanya, dikiaskan dengan emas 2,5%. Kalau jenengan bisnis di tijarah, misalnya jenengan jual beli ayam di pasar, hasil lancar usahanya, dikiaskan dengan emas 2,5%. Berapa? Sama dengan, ada yang bilang 86 gram emas, ada yang bilang 91. Oke lah, kita ambil 90 misalnya. Emas sekarang 2 juta ya. Dianggaplah 2 juta, saya tidak pernah tahu. Dikali 90 berarti 180 juta.
Kalau Bapak dengan bisnis ayamnya itu bisa mencapai 180 juta, maka Bapak harus mengeluarkan uang zakat 2,5% di akhir tahun. Berarti ya nanti dihitung pakai kalkulator lah. 2,5% dari 180 juta itu berarti 450 ya? 4.500.000. Kalau 50% 90 juta. Iya kan? Kalau 50% 100. Ya 4.500.000. 4.500.000 Pak. Jadi Bapak punya penghasilan 180 juta setahun, maka itu sudah mencapai satu nisab, zakatnya 2,5% berarti 4.500.000. Loh kok gede Pak gitu? Ya soalnya ditumpuk setahun. Nah kalau saya tadi kan setiap bulan saya bayar zakat zakat profesi itu. Jadi dipotong gaji dipotong, enggak perlu mikir. Dan saya enggak ingat berapa kalau setahun itu. Kalau misalnya enggak dipotong tiap bulan, ketemunya 4 juta mil. Itu rata angel, Pak. 4 juta ini. Cukup dibawa ke TP ini untuk belanja ini kan. Kalau diakumulasi di akhir. Tapi kalau tiap bulan dipotong kan saya enggak perlu mikir gitu. Enggak eman gitu. Gitu. Nah, itu Pak ya. Jadi setara dengan 90 gram emas, 2,5% dari 90 gram itu harus dikeluarkan. Ada yang nanya, Ustaz kalau deposito gimana? Nah, kalau deposito itu jatuh temponya ya sesuai dengan jatuh temponya di bank. Bapak deposito 500 juta selama 2 tahun. Loh Pak, ketika akhir Ramadan kan sudah setahun ini, udah mengeluarkan zakat? Enggak. Kenapa? Karena deposito itu tidak dikuasai oleh kita. Deposito terikat dengan perjanjian bank. Maka nanti ketika bank sudah mencairkan, disitulah dia wajib mengeluarkan zakat. Kalau itu deposito. Kalau tabungan enggak, karena tabungan kan bisa diambil kapan saja. Besok bisa, lusa bisa dan seterusnya. Kalau deposito enggak bisa Pak. 2 tahun ya 2 tahun bisa diambil. Kalau diambil di luar itu kena denda kan, kena penalti di bank itu. Nah gitu Pak. Termasuk Pak ini yang sering juga bisnis kos-kosan. Itu wajib zakat kalau mencapai satu nisab. Kan ini banyak nih dosen-dosen misalnya di UINSA itu. Ada yang kaya punya kos-kosan banyak. Kalau satu kamar misalnya 600, 500 lah misalnya semurah-murahnya misalnya. Kalau dia sampai punya 50 kamar, 500.000 kali 50, 25 juta sebulan, setahun berapa? 300. Sudah mencapai satu nisab Pak. Bisnis kos-kosan. Sama Bapak kalau bisnis tempat parkir. Nih, Surabaya kan banyak orang rumahnya tidak punya garasi. Sehingga kadang-kadang kalau punya lahan kosong itu dibikin tempat parkir. Iya kan? Disewakan per mobil 500.000 misalnya. Sama itu bisnis tuh. Yang tidak wajib zakat itu adalah yang ditempati sendiri. Kalau dibisniskan ada unsur bisnisnya, Anda dapat penghasilan, terkena kewajiban zakat. Saya tuh mikir gini, daripada bisnis kos-kosan, enak juga nih bisnis tempat parkir itu. Gak bodoh apa-apa Pak. Ya sudah, yang penting ada lahan, dikasih paving gitu, ditulisi ini satu mobil, plat nomornya ini, tempatnya ini gitu. Gak perlu bangun, gak perlu atap, gak perlu kehujanan segala. Ya atap ada lah, kasih kanopi gitu. Itu sudah 500, ada yang 600 di Surabaya. Saya mikir daripada bisnis kos-kosan, sibuk bangun rumah, ngurusi listrik, ngurusi ini. Bisnis tempat parkir itu paling nyaman itu. Kalau punya lahan itu. Iya, tak pikir-pikir saya tuh gitu. Iya, enak juga punya lahan ini gitu. Nah itu wajib zakat Pak. Orang punya menyewakan lahan parkir, mobilnya banyak di situ, kena sama. Zakat tijarah namanya. Loh Ustaz, kalau ayam itu katanya tidak termasuk hewan yang wajib dizakati. Iya, ayamnya. Tapi Anda kan jual belinya. Jual beli ayam. Nah itu tijarah namanya. Zakat perdagangan, perniagaan. Kalau ayamnya bukan termasuk hewan yang wajib dizakat. Hewan yang wajib dizakat kan unta, sapi, ada yang bilang kerbau, kambing. Ya, ayam tidak termasuk. Tapi karena Anda menjual ke pasar, unsur bisnisnya itulah yang mewajibkan Anda zakat gitu. Gitu nggih, Pak. Ada lagi? Monggo. Ada yang mau nanya soal zakat?
Ya, yang mau zakat siap-siap. Ramadan sudah hampir tiba. Ini awal Desember ya Ustaz ya? Oktober, Januari, Februari. Ya, Februari itu tanggal apa? Ya maaf, sepertinya ini ada perbedaan. Ada yang bilang 18. Saudara-saudara kita yang dari Muhammadiyah sudah jelas 18. Sudah surat edarannya sudah. Kalau pemerintah bersama itu kan masih nunggu sidang ru'yat. Tapi dari kriteria ru'yatul hilal ini masih diperdebatkan, masih bisa diperdebatkan. Saya nggak tahu apa 18 atau 19. Masjid-masjid sudah banyak yang menghubungi. Ustadz, kita mau tarawih pertama itu tanggal berapa? Tunggu pemerintah aja, saya bilang gitu. Kalau Muhammadiyah sudah pasti 17 malam itu tarawih pertama, 18 adalah puasa pertama. Tapi kalau lebarannya insya Allah bareng, tanggal 20 Maret. Insya Allah. Gitu. Ya kecuali ada yang ya kecil-kecil gitulah. Kayak dulu yang di Jogja itu, yang katanya nilpun Gusti Allah itu. Nah itu kan yang kecil-kecil gitu tuh ya biasalah kecil-kecil tuh. Tapi pemerintah, NU, Muhammadiyah, MUI itu kayaknya sepakat kalau lebarannya tanggal 20. Gitu. Kayaknya gitu. Gak apa-apa, yang penting lebarannya bareng Pak. Karena yang ramai itu kalau lebarannya beda itu. Kalau lebarannya bareng itu tidak ada masalah gitu. Kalau awal Ramadan beda itu nggak terlalu ramai gitu. Karena itu nggak akan merubah jadwal imam dan sebagainya. Saya pernah Pak dengan masjid itu. Ustaz, Idul Fitri, ya siap gitu. Tiba-tiba berbeda ini, tidak ikut pemerintah loh. Saya kan ASN kan saya ikut pemerintah gitu. Duh, Ustaz, saya ikut pemerintah ini, saya ASN ini gitu. Duh, gimana Ustaz? Ya nggak bisa gitu. Carikan Ustaz, telepon Pak Bola. Jadi takmirnya nyari khotibnya, yang punya saya digagalkan, di rolling dengan yang sana, di rolling, macam-macam lah, pokoknya semeraut sudah, amburadul itu jadwal. Jadi kalau lebaran beda itu di situ Pak, masalahnya itu. Belum lagi zakatnya, Ustaz saya mengeluarkan zakat kemarin, tapi lebarannya ikut besok, gimana gitu. Ini kan efeknya ke sana gitu. Ya macam-macam lah gitu. Tapi Indonesia ini uniknya itu walaupun beda lebaran, tapi nggak pernah ribut rame gitu lah. Sama kalau di Saudi beda lebaran, wah tangkap polisi itu. Kita tidak ada. Gitu. Jadi kalau bilang demokrasi Indonesia itu sudah sangat demokratis Indonesia itu. Sampai urusan lebaran aja kita sangat demokratis. Tidak pernah pemerintah nekan-nekan harus satu, itu tidak ada. Saudi bilang lebaran Senin, Anda nggak yakin mau Selasa, ditangkap sama polisi. Saudi begitu ketat urusan kayak gitu itu Pak. Saya kemarin baru pulang umroh. Ada teman ketika tawaf itu hanya pakai mikrofon itu. Yang ini loh Pak, jamaah itu biar nggak suaranya robel nggak begitu kan, biasanya pakai ini, dibantu dengan alat itu. Itu sama polisi sudah dibawa ke kantor diinterogasi. Isyhadu apa ini gitu. Saya juga cengang. Kenapa ini tidak mengganggu orang? Kan memang ada larangan menggunakan pengeras suara itu dilarang. Kalau itu mikrofon yang salon yang mengganggu orang yang dilarang. Nah, kalau ini kan pembimbingnya pakai mic, Bismillahirrahmanirrahim. Itu cuma dengar toh di sini, dia ngikutin itu. Apanya yang mengganggu gitu. Tapi itulah Saudi, ketakutannya luar biasa. Sehingga diinterogasi di kantor itu. Dianggap itu mengganggu. Padahal itu menurut saya tidak mengganggu. Gitu. Atau mungkin memang polisinya yang kurang memahami konteks aturan. Gitu. Kan aturannya sudah bagus, tapi polisi di bawah mungkin pelaksananya ada yang kurang paham dengan aturan. Bisa jadi kan. Gitu. Sama dengan kemarin waktu kita COVID itu, banyak polisi yang bentrok itu kan bisa jadi karena polisi tidak paham aturannya gitu. Bisa jadi. Aturannya sudah bagus, tapi tidak memahami secara utuh. Saya bilang, ini kan tidak mengganggu salon bukan salon, apa ya? Kayak earphone gitu Pak. Jadi pembimbing itu tinggal, ayo Bapak Ibu kita tawaf, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu di jamaah di belakang ngikutin aja gitu. Kan tidak mengganggu. Daripada kemudian, ya gini-gini, robel kan itu mengganggu orang gitu. Ibadah menjadi tidak khusyuk. Gitu. Nah itu, Saudi saking ketatnya ke sana. Kita bebas. Ada pertanyaan lagi? Sudah, Ustaz? Isa? Oh, ya. Sudah ya, nggak ada pertanyaan ya? Ya, saya terima kasih Bapak sekalian.
informasi tentang awal Ramadan ya tunggu saja nanti keputusannya seperti apa. Tapi disinyalir, namanya disinyalir itu kan bisa ya bisa tidak gitu. Nah, saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih. Semoga sehat selalu, panjang umur, bisa menjumpai dan melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Karena orang yang ingin hidup di bulan Ramadan itu berdoanya mulai bulan Rajab. Ini sudah Jumatil Akhir ya. Mulai bulan Rajab nanti kita doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Nah, semoga sehat semuanya, panjang umur. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mutawahhin. Ya Allah, ya muhawwil al-ahwal, hawil hal sal'an. Allahumma rizqna awladan salihin bihaqqika wa likal madun. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibatan wasdu'a. Allahumma inna nas'aluka imanan yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa amalan salihan maqbulan wa 'ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban taliban. وعقلا ذكيا وبدنا صحيحا وعلى البلاء فعلت من شيء قدير. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار الجنه مع الابرار يا عزيز وغفار يا رب العالمين. وصلى الله محمد وعلى وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون الحمد لله العالمين. ان شاء الله الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اخر كلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.